Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman. Ayat 1, adapun iman itu adalah perwujudan dari barang-barang yang diharapkan, dan keyakinan dari barang-barang yang tidak tampak. Karena oleh iman, tua-tua itu mempunyai kesaksian yang baik. Dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta sudah dijadikan oleh firman Allah, sehingga barang-barang yang kelihatan tidak dijadikan dari barang-barang yang tampak. Dengan iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah suatu kurban yang lebih baik dari Kain, oleh sebab itu ia mempunyai kesaksian bahwa ia benar, Allah bersaksi tentang persembahannya, dan dengan iman, ia masih berbicara sekalipun sudah mati. Dengan iman, Henokh digaibkan supaya ia tidak melihat kematian, maka ia tidak ditemukan lagi, sebab Allah sudah menggaibkan dia, sebab sebelum ia digaibkan, ia mempunyai kesaksian ini, yaitu bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, mustahil memperkenankan Allah, sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa ia ada, dan ia adalah pemberi pahala kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Dengan iman, Nuh yang tergerak oleh rasa takut, menyiapkan sebuah bahtera bagi keselamatan keluarganya, tatkala diperingatkan Allah tentang hal-hal yang belum kelihatan. Dengan ini ia menghukumkan dunia, dan menjadi ahli waris dari kebenaran yaitu dengan iman. Dengan iman Abraham taat, ketika ia dipanggil keluar ke suatu tempat yang kemudian akan diterimanya sebagai warisan, lalu ia keluar, tanpa mengetahui kemana ia pergi. Dengan iman ia mengembara di tanah perjanjian, seperti di dalam suatu negeri asing, tinggal di dalam kemah, dengan Ishak dan Yakub, yang seahli waris dengan dia dari perjanjian yang sama. Sebab ia mencari sebuah kota yang mempunyai dasar, yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah. Dengan iman juga Sarah sendiri menerima kekuatan untuk mengandung benih, dan melahirkan seorang anak ketika usianya sudah lewat, sebab ia menilai dia yang sudah berjanji itu setia. Karena dari satu orang, yaitu seorang yang seperti mati, terpancar begitu banyak orang seperti bintang di langit, dan seperti pasir di pantai laut yang tidak terhitung banyaknya. Orang-orang ini semua sudah mati di dalam iman, tanpa menerima janji-janji itu, tetapi sudah melihatnya dari jauh, yakin akan halnya, dan sudah memeluknya, serta mengaku bahwa mereka adalah orang-orang asing dan musafir-musafir di atas bumi. Sebab orang-orang yang mengatakan sedemikian itu menyatakan dengan jelas, bahwa mereka mencari suatu negeri. Dan sungguh, jikalau mereka teringat-ingat akan negeri dari mana mereka telah keluar, maka itu berarti mereka mempunyai kesempatan untuk kembali. Jadi sekarang mereka merindukan suatu negeri yang lebih baik, yang surgawi. Karena itu Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, sebab ia sudah menyiapkan suatu negeri bagi mereka. Dengan iman, Abraham mempersembahkan Ishak. Ketika ia diuji, ia yang sudah menerima janji-janji itu, mempersembahkan putra tunggalnya. Yang tentangnya sudah dikatakan, bahwa di dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Karena Abraham memperhitungkan bahwa Allah sanggup membangkitkannya, dari antara orang mati pun. Dan dari perumpamaan inilah ia menerimanya kembali. Dengan iman, Ishak memberkati Yakub dan Esau mengenai hal-hal yang akan datang. Dengan iman, Yakub, ketika hendak mati, memberkati kedua putra Yusuf, dan sambil bersandar di atas tongkatnya, ia menyembah Tuhan. Dengan iman, Yusuf ketika hendak mati, mengatakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan berpesan tentang tulang-tulangnya. Dengan iman, Musa, ketika dilahirkan, disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya, sebab mereka melihat anak itu elok, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dengan iman, Musa setelah dewasa, menolak disebut putra dari putri Firaun. Ia lebih suka memilih menderita sengsara bersama-sama umat Allah, daripada menikmati kesukaan dosa sesaat. Ia menganggap kecelaan karena Kristus, sebagai kekayaan yang lebih besar daripada segala harta Mesir, sebab ia memandang kepada pahala. Dengan iman, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, dan tabah, sebab ia seperti melihat dia yang tidak kelihatan. Dengan iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah,
supaya Ia, yang membinasakan anak-anak sulung, jangan menjamah mereka. Dengan iman, mereka menyeberangi Laut Merah seperti tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mencobanya. Dengan iman, tembok-tembok Yerikho roboh setelah dikelilingi selama 7 hari. Dengan iman, Rahab, perempuan sundal itu, tidak binasa bersama dengan mereka yang tidak percaya, setelah ia menerima pengintai-pengintai itu dengan sejahtera. Dan apalagi yang hendak saya katakan, sebab waktunya tidak cukup bagi saya untuk menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, juga Daud, dan Samuel, dan nabi-nabi. Yang oleh sebab iman menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengerjakan kebenaran, memperoleh janji-janji, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat, lolos dari mata pedang, dari lemah menjadi kuat, menjadi perkasa dalam peperangan, membuat tentara-tentara asing melarikan diri. Perempuan-perempuan menerima kembali orangnya yang telah mati, dan yang lain disiksa, tidak mau menerima pembebasannya, supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Yang lain kena pencobaan dengan diolok-olok dan didera, dan lagi belenggu dan penjara. Mereka dilempari batu, mereka digergaji menjadi 2, dicobai, disembelih dengan pedang, mereka mengembara berpakaian kulit domba, dan kulit kambing, berkekurangan, disengsarakan dan disiksa. Dunia ini tidak layak bagi mereka, mereka mengembara di padang gurun dan di gunung-gunung, di gua-gua dan lubang-lubang tanah. Dan semua orang ini, telah memiliki kesaksian yang baik melalui imannya, tetapi mereka tidak menerima janji itu. Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, supaya mereka jangan disempurnakan tanpa kita.